Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aulia Rahma dengan NPM C1C022140. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Keuntungan yaitu mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Selanjutnya yaitu pengukuran dan pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu pengukuran. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah menentukan saat kapan pendapatan tersebut diakui. Mengacu pada prinsip pengakuan unsur laporan keuangan di kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dengan demikian pendapatan diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Berikutnya yaitu pendapatan penjualan barang. Menurut PSAK 23 Revisi 2010, pendapatan entitas mengakui pendapatan dari penjualan barang ketika semua kondisi yang berikut ini terpenuhi, yaitu yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut atau sudah tidak lagi memiliki kendali atau kontrol yang efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kelima, yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasa dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut PSAK 23 Revisi 2010, pendapatan jasa dapat diakui berdasarkan tahap penyelesaian dengan syarat bahwa hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal ketika semua kondisi ini terpenuhi, yaitu yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya yaitu ada pendapatan bunga, royalti, dan dividen. Pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep akuntansi akrual. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan royalti diterima dari penggunaan aset perusahaan seperti paten, hak cipta musik, dan film. Akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Pendapatan dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen. Selanjutnya yaitu program loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan digunakan entitas untuk memberikan insentif kepada pelanggan untuk membeli barang atau jasa yang mereka jual. Nilai wajar imbalan yang diterima atau ditagihkan sehubungan dengan penjualan awal harus dialokasikan antara poin penghargaan dengan komponen lainnya dari penjualan. Imbalan yang dialokasikan pada poin penghargaan diukur dengan
mengacu pada nilai wajarnya, yaitu nilai poin penghargaan tersebut jika dijual secara terpisah. Jumlah pendapatan yang diakui berdasarkan pada jumlah poin penghargaan yang telah ditukar secara relatif. Terdapat jumlah keseluruhan yang diperkirakan akan ditukar. Ada dua cara untuk mengalokasikan pendapatan untuk voucher. Yang pertama itu ada metode residual, dan yang kedua ada metode nilai wajar relatif. Selanjutnya yaitu kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dibedakan menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode persentase penyelesaian. Perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Dengan demikian, pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberi informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode. Yang kedua, metode biaya terpulihkan. Metode ini digunakan ketika metode presentasi penyelesaian tidak dapat digunakan. Menurut metode ini, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Ketika semua biaya telah diakui maka laba baru dapat diakui. Perusahaan mengakumulasikan biaya konstruksi dalam suatu akun, yaitu pekerjaan dalam proses, dan mengakumulasikan penagihan termin dalam akun kontra, yaitu termin atau progress billing. Selanjutnya yaitu metode persentase penyelesaian. Salah satu dasar penentuan yang paling populer untuk digunakan yaitu berdasarkan proporsi biaya yang timbul atau cost to cost basis. Caranya adalah persentase penyelesaian pekerjaan kontrak dihitung berdasarkan rasio antara akumulasi biaya yang terjadi dengan total estimasi biaya terakhir untuk penyelesaian kontrak. Dan yang terakhir yaitu pengukuran pendapatan. Untuk menghitung berapa pendapatan dan laba yang diakui setiap periode, maka perusahaan dapat mengurangkannya dengan total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.